salah satu penumpang terkena musibah, dia ada sakit. Baru aku ngomong antri solar, ternyata solarnya habis guys. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Bima Rahmatullah. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa bertemu kembali. Dan yang pastinya di kali ini kita akan trip kembali. Baik teman-teman, jadi di siang ini kita akan melakukan trip bersama bus yang sudah tertera di belakang aku. Yes, yaitu bus double decker Adi Prima. Oke teman-teman, nah bus double decker Adi Prima ini kebetulan dia juga menggunakan AC Songs juga. Jadi aku dari kemarin ternyata baru sadar nih, naik Epastar AC-nya Songs, naik Adi Prima AC-nya Songs juga. Jadi tunggu apa lagi buat owner bus, buat pengusaha bus yang mau order AC Songs, bisa langsung di order aja di kolom deskripsi ya. Ada nomornya udah aku cantumin sama katalognya. Jadi yang buat double decker, yang buat biasa, yang buat medium itu ada semua. Jadi buat yang mau order, untuk yang mau order AC Songs bisa langsung cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut. Jadi di hari ini kita akan trip bareng double decker Adi Prima dari Palembang ini menuju Bekasi. Aku kebetulan untuk hari ini naiknya yang di dek atas, yang kelas eksekutif, yang di seatnya 22. Nah aku juga belum tahu seperti apa interiornya karena aku baru tahu melalui aplikasi ya untuk Dynasitnya. Nah kebetulan untuk kali ini aku juga tripnya pemesan tiket melalui aplikasi Redbus karena lebih murah, lebih mudah. Bisa pesen di kapanpun, dimanapun, sambil rebahan pun bisa. Oke teman-teman, silakan kalian install juga aplikasi Redbus. Dan yaudah yuk, langsung kita cekin dulu menuju agennya. Dan yang butuh nomor agennya juga nanti bisa aku cantumin di kolom deskripsi. Oke, seperti apa trip kali ini? Penasaran seperti apa fasilitasnya, pelayanannya? Silakan tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Yuk langsung aja, gaskan. Capcus, check it out. Oke teman-teman, ini armada yang akan kita naiki pagi ini. Siang apa pagi ya masuk ya? Masih siang lah ya, masih pagi lah ya. Tangerang Pride Scania 450 CB. Ini yang terbaru produk dari Scania ya. Gokil guys. Yuk kita langsung cekin dulu ke agennya sebelum nanti kita review armada busnya. Baik teman-teman, jadi ini tambahan informasi buat teman-teman semua, buat yang nonton video ini. Jadi di hari ini itu Adi Prima ada 3 pemberangkatan ya. Di hari ini, di hari Jumat ada 3 pemberangkatan. Yang pertama ada kelas patas, yang kedua ada kelas sleeper, yang ketiga ada yang double decker bus yang kita naiki ini. Nah mas, katanya infonya yang double decker nggak setiap hari jalan. Yes, betul. Double decker ini nggak setiap hari jalan karena unitnya juga kan masih terbatas ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada double deckernya, sekarang hari Jumat nih, Sabtunya itu hanya 2 pemberangkatan, yaitu yang kelas patas sama yang kelas sleeper, yang suite class itu ya teman-teman. Kalau enggak yang Adi Prima yang Jet Bus itu loh, Jet Bus 3 itu yang body repair 99 itu. Nah itu unitnya kalau nggak salah itu. Kalau mungkin udah ada yang baru, coba kalian komen aja di kolom komentar ya. Nah untuk infonya seperti itu. Untuk tarifnya bisa kalian langsung tanya ke agennya, atau bisa juga kalian langsung cek di aplikasi Redbus ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya dari tadi aku bilang check-in, ini aku belum check-in karena agennya masih agak sibuk. Jadi mungkin setelah ini kita check-in tuh, kita kan dikasih tiket fisik print-printan ya biasanya ya, tiket printnya, ntar baru kita naik bus. Dan infonya untuk hari ini teman-teman, dia berangkatnya itu jam 12-an, ya mentok-mentoknya setengah 1 katanya. Sedangkan ini aja baru jam setengah 11. Jadi udah kita nikmati aja. Aku juga lebih enjoy kayak gini, maksudnya kita nggak buru-buru kayak kemarin. Itu juga aku baru pertama kali naik bis yang hampir ketinggalan. Yang pas kita naik bis Epastar itu hampir aja ketinggalan. Untung aja masih mau ditungguin ya. 5 menit, kurang 3 menit lagi aku ditinggal bis teman-teman. Aduh, oke. Seperti itu untuk informasi yang bisa aku sampaikan. Jadi buat teman-teman, kalau mau ada yang nanya tentang bus Adi Prima atau trip aku selanjutnya, ada saran gitu kan, kalian langsung komen aja di kolom komentar. Gak usah malu-malu guys. Insya Allah kalau aku ada rezeki,
aku turuti. Gitu ya guys ya. Nah, oh iya, kebetulan ini Sumatera juga lagi banyak berdukanya. Lagi banyak bencana alam di Sumatera. Jadi buat teman-teman stay safe dan semoga yang dikasih cobaan, yang dapat musibah diberi ketabahan, ya kan, diberi kekuatan dan keikhlasan tentunya. Ya pokoknya buat teman-teman dimanapun berada seluruh Indonesia bahkan dunia, stay safe bro. Karena sedang tidak baik-baik saja cuacanya kan. Kadang panas, tiba-tiba hujan, kadang hujan berhari-hari. Pokoknya kalian stay safe dan jaga kesehatan selalu pokoknya. Ya, oke, kita tunggu jam pemberangkatan bisnya dan sampai nanti kita check-in tiketnya. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai. Guys, tambahan lagi guys. Aku mau tanya ke kalian. Kita kan biasa berdiskusi kan di komen, di postingan-postingan atau di video-video sebelumnya. Nah, kebetulan nih kali ini teman-teman di rute Jakarta Palembang atau dari Bandung lah ya. Kenapa kok tiba-tiba bisa jadi upgrade kelasnya itu jauh banget? Yang tadinya cuma mungkin kelasnya eksekutif, mentoknya kan, sekarang sampai ada Adi Prima double decker, Epastar double decker, Sinar Jaya sleeper. Tiba-tiba tuh jadi kayak perhatian khusus gitu di rute ini. Kira-kira tuh mayoritas tuh penumpangnya apa sih guys? Kalau boleh tahu, coba buat teman-teman yang tahu, yang mungkin asli daerah sini, yang suka berpergian juga, coba komen deh. Kenapa bisa tiba-tiba busnya tuh mewah banget, yang biasanya itu dipandang sebelah mata, tiba-tiba di jalur ini juga banyak pendatang baru juga. Coba deh, apa sih yang bikin alasan itu bisnya nambah upgrade sama banyak pendatang baru? Coba deh kalian komen, alasannya apa sih guys? Kalau menurut aku sih emang semakin kesini, karena udah terhubungnya Tol Trans Jawa, jadi orang tuh pada berlomba-lomba, owner-owner tuh pada berlomba-lomba sama pelayanan. Karena kalau udah ada datangnya Tol Trans Jawa ini, cocok banget pakai sasis premium, pakai kelas sleeper, kan jalannya nggak banyak belok-belok kan, jadi buat sleeper pun stabil. Coba mungkin menurut kalian yang biasa berpergian, komen di kolom komentar ya, kira-kira apa sih alasannya kenapa di rute Jakarta Palembang atau Bandung Palembang ini ataupun sebaliknya banyak bus-bus premium. Coba kalian komen ya di kolom komentar ya. Oke, kita berdiskusi guys. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang nanya, Mas ini kan lagi nggak ngapa-ngapain, masih ada waktu banyak, kok nggak sekalian aja di review bisnya? Nah, FYI juga, ini bis tuh baru datang ternyata tadi jam 9 karena dia antri solar guys, sama di Merak ruwet katanya. Jadi ini ternyata pas kita datang bikin opening tadi, ini bisa bener-bener baru datang, masih dibersihin, dan pantas juga belakangnya tuh banyak banget debu gitu. Ternyata bis ini baru datang tadi di info sama supirnya. Jadi buat review fasilitas busnya, pokoknya untuk semuanya agar lebih lengkap, insya Allah aku akan videoin, aku akan liatin ke kalian. Jadi tonton aja video ini sampai selesai ya, gitu. Oke, yuk lanjut lagi, gaskan. Oke Ibu, terima kasih. Seperti yang aku bilang tadi, jadi kalian tinggal laporan aja ke petugas loketnya. Nanti kalian akan diberi tiket fisik seperti ini. Ntar tinggal nunggu aja nih bisnya berangkat siang guys ya. Oke, itu terus videonya sampai selesai, gaskan. Baik teman-teman, ini berhubung jamnya mau berangkat, mumpung penumpangnya masih belum pada naik, kita review dulu ya. Jadi bodi bus ini menggunakan bodi Legacy SR3 double decker ya, buatan dari karoseri Laksana tentunya. Dan di bus ini ada dua kelas, ada sleeper dan ada, kalau disebutnya kayaknya super eksekutif deh kalau tadi aku baca di kelasnya ya. Tapi kalau konfigurasi seatnya itu dua-dua kayak eksekutif kelas, dilengkapi leg rest. Dan untuk tarifnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi video ini. Terus lanjut lagi teman-teman. Dan untuk eksterior dia dia pakainya warna biru dongker berpaduan dengan biru, merah sama kuning ya. Mungkin winglet sama ininya ring-ringnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk tampilan eksteriornya. Dan untuk mesinnya sendiri ini menggunakan Scania K450CB yang terbaru dari Scania, tentunya sudah Euro 5. Oke, penasaran seperti apa untuk bagian interiornya? Sekarang kita langsung masuk aja mumpung penumpangnya masih pada di luar nih. Yuk langsung aja kita intip interiornya, gaskan. Oke teman-teman, lanjut kita masuk ke bagian interiornya. Nah, ada adik-adik nih, halo. Nah, ini untuk bagian dek bawahnya, dia ada total berarti ada 8 seat yang jumbo ya. Ini seatnya sih seat eksekutif, cuma nggak tahu kelasnya di bus ini tuh mungkin dinamain super eksekutif. Terus kita masuk ke bagian depan sini, dia ada kelas sleepernya ya guys ya, yang seperti teman-teman lihat di sini.
ada sleepernya, ada 2 sleeper class ya. Yang udah pasti ada USB portnya, ada AVOD-nya, TV kecil itu kan. Nah, seperti itu, dan bantal selimut tentunya. Oke. Untuk bagian sleepernya. Oh, buat teman-teman yang nanya, "Mas, bagian USB-nya di mana?" Nih di bagian lower AC sini ya, guys. Nih ada USB sama Type-C-nya nih. Ya. Bisa teman-teman lihat sendiri nih. Nah, lanjut lagi kita ke bagian deck yang di atas. Ini kalau yang ini nggak ada bantalnya dia ya. Bantalnya gabung sama di seatnya ini. Nah, sebelum kita naik ke deck atas, di sini ada toilet, guys. Nah, toiletnya dia nggak ada modelan klosetnya ya. Jadi ini buat air kencing aja, air kencing buat pipis aja, guys. Gitu ya. Nggak bisa buat BAB. Yang mau BAB kalian harus ngomong ke kru, guys. Nggak boleh nakal ya. Nah, terus di sini juga ada dispensernya, bisa kalian lihat sendiri ini untuk menyeduh minuman hangat, dan yang tentunya ini free semua ya, ada disediakan kopi sama teh di sini teman-teman ya. Nah, ini ke deck atas nih. Oke, lanjut kita naik. Nah, sebelum naik ke atas, ini kan di tangga nih, ada tangga. Nah, di bagian sini ternyata ada smoking room, guys. Wah, keras banget. Nah, ini ada smoking roomnya yang bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ada lover AC. Di sini ada lover AC-nya, ada tempat duduknya juga. Keras banget. Nah, ada tempat duduknya juga yang teman-teman lihat ya. Sama, ya udah tinggal ngerokok aja, tuh ada pegangannya juga. Ada asbaknya juga nih yang kecil. Oke, ada seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian yang di deck atas. Nah, yang di deck atas ini yang seperti aku bilang tadi, dia seatnya itu executive class, tapi di kelas ini kayaknya tadi dinamainya itu super executive class. Nah, konfigurasi seatnya ini ada 2-2, dilengkapi bed cover tentunya di setiap seatnya, tapi nggak ada bantal yang misah ya, adanya bantal yang gabung sama seatnya di sini. Nggak bisa, Pak? Oh, bisa? Kok bisa? Oh, lepas mungkin. Harusnya nggak lepas. Harusnya nggak lepas ini. Bisa deh pakai ini. Ya, tapi jangan, ini kalau dilepas tuh buat perawatan. Iya. Jangan ini, jangan dilepas. Oke, kita lanjut lagi. Nih aku nanti duduk di seat bagian paling depan, teman-teman. Di seat nomor, kalau yang seat yang ini nih, penomornya agak aneh juga. Nah, ini nomor 11 nih, nomor aku nih. Dari sini 9, 10, 11, 12. Nah, nanti kita duduk ya yang di seat ini, teman-teman. Dan gak usah khawatir, di bagian deck depan dia ada USB portnya. Jadi yang biasanya di deck depan ini nggak dapat, di bagian depan ya, sorry, ini nggak dapat USB port, ini masih dapat. Selain itu di sebelah sini juga ada. Nah, juga ada penomorannya juga. Terus ini jaraknya juga, space-nya masih jauh, dan nggak usah khawatir kalau nekop ya. Ini ada leg rest-nya juga nih, ya kan? Ini bagasinya. Mana? Bagasi, Pak. Itu bagasi. Diangkat aja. Nah, terus ini untuk bagian depannya seperti ini, teman-teman. Dashboardnya ada TV juga, dan yang pasti kalau ada USB port yang ada di dalam bus ini tidak digunakan untuk charger power bank ya. Terus di sini juga ada cup holder nih, bisa naruh minuman kalian. Seperti itu, guys. Yang pasti juga harus ada safety belt ya. Gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Dan inilah untuk penampakan interior dari bus Adi Prima double decker. Oke, yuk sekarang kita lanjut lagi menunggu jam pemberangkatannya karena penumpang udah siap. Gas kan? Oh iya teman-teman, hampir kelewat juga di bagian sini. Ini ada lokernya buat menyimpan barang. Nah, ini udah salon juga lagi pas banget. Tapi yang bagian seat kita yang paling depan baris pertama itu nggak ada lokernya. Jadi palingnya opsinya kita naruh barang itu di bagian bawah seat kita, guys. Gitu. Nih Om Yopi. Sehat Om Yopi. Oke, ini tinggal nunggu jam pemberangkatan, guys. Ya, penumpang udah pada naik nih. Guys, ini walaupun double decker, ternyata luas juga loh ininya loh. Nggak kayak double decker biasanya, ini gede banget, guys. Asli, bagasinya gede banget, jadi nggak usah khawatir kalau mau barang bawaan. Tapi juga sadar diri ya buat teman-teman yang mau berpergian, mau barang bawaan, dikondisikan. Tapi ini gede banget loh, sumpah. Mantap, mantap. Oke guys, kita langsung naik aja. Dan yang pasti, yang tentunya bus ini AC-nya Songz. Waduh. Wis.
Nah, adem kan. Kalau di atas gini kan adem. Nah, ini penumpangnya mulai dicek nih. Dicek bang, absen. Nomor 11 saya bang. Oh, snacknya dibagi. Siapa yang ulang tahun bu? Oh iya. Tuh, kita mendapatkan free snack 1 kali dari Adi Prima guys. Setelah ini kita juga infonya dapat servis makan di rumah makannya apa ya, aku lupa. Ntar deh pokoknya ikuti terus aja videonya sampai selesai ya. Ini yang untuk Iya ibu taruh aja bu, maaf bu. Oke, taruh aja, makasih. beda. Kalau makannya Nanti di beda. rumah makan kan? Ya. Oke, makasih bu. Oke teman-teman, ini kita dibagikan snack. Isinya apa aja nih kita buka. Yang pertama ada Tango. Yang kedua ada Garuda Rosta. Terus sama air mineral gelas. Itu ya isi snacknya. Dan ini kita juga mulai berangkat dari loket Adi Prima KM12 jam 12.14. Mulai berangkat guys. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, ini kita menyusuri jalan dulu dari KM12. Ntar tuh dari flyover itu tuh ntar kita belok kanan ke arah yang depan poolnya Rosalia Indah. Terus lanjut lagi mungkin nanti sampai, ini aku nggak tahu ya, kita penjemputannya ini sampai mana aku belum tahu. Jadi buat teman-teman yang tahu daerah Palembang titik-titiknya, coba bisa komen aja di kolom komentar ya. Nah gitu, ini kita langsung belok kanan nih. Nah, tuh kalau kesana poolnya Epastar tuh, kemarin kita dari sana. Kalau di sebelah sini, nih sebelah kanan kita ini ada loketnya atau salah satu kantor dari Rosalia Indah. Gitu guys. Kalau lurus tadi ke sana itu ada loketnya Lorena juga. Nah, di sebelah sini nih, pokoknya sepanjang jalan KM12 sampai yang kita lewati sini nih banyak loket-loket bis teman-teman. Ya, tuh. Sari Mustika ya kan. Tuh, ada lagi banyak loket bis pokoknya di sini nih. Nah, itu Rosalia Indah tuh. Gitu guys. Oke, kita lanjut perjalanan lagi ya. Kira-kira finish Bekasi jam berapa? Coba kalian tebak deh, komen di kolom komentar ya. Kaskan. Oke teman-teman, ini kita lagi mampir di agen bus Adi Prima yang ada di Keramasan. Berarti sebentar lagi kita masuk tol nih. Ini jam 1 pas. Oke teman-teman, ini jam 13.06, kita langsung masuk di gerbang tol Keramasan. Ini kayaknya langsung jaspol deh. Biasanya kan bis-bis Palembang itu ada yang lewat pinggir dulu, ya kan, lewat sana, terus masuk-masuk nanti di Kayu Agung. Kalau ini langsung ke gerbang tol Keramasan. Coba ya kita nanti finish di Bekasi jam berapa nih. Pokoknya teman-teman ikuti aja videonya sampai selesai. Gas kan?
lagi ada masang paku bumi nih. Paku bumi bukan sih ini namanya. Jalan tol guys, ini lagi direnov juga. Jalan tolnya lagi perbaikan nih. Mantap. Masalah jalan tol ini nggak pernah kelar nih. Kalau nggak diaspal ulang ya kayak gini tuh, dikiniin lagi. Ada aja emang. Ini dari tadi tolnya dibikinin kayak gini, kayaknya mau dipakai bikin ini deh, tol layang deh. Tuh. Karena kalau nggak dibikin tol layang tuh jalannya jadi hancur gini loh. Jadi tanahnya labil guys. Jadi mau diperbaikin berapa kali pun kayaknya nggak bisa ini. Oke, seperti itu guys. Ini masih perjalanan, belum nemu teman di jalan. Dah kita nikmati aja nih momen-momennya. Ini penumpangnya juga overall lumayan. Ini di dek atas, di dek bawah juga isi tadi. Mantap lah. Yuk, gas kan. Gerbang tol Kayu Agung Utama. Jam 13.49. Kita exit di gerbang tol Kayu Agung guys. Nah biasanya kalau bus yang lain ada beberapa yang lewat bawah sampai Kayu Agung ini baru masuk tol. Kalau ini kita berarti tadi jos tol, kemungkinan jemput penumpang di agen yang dekat exit tol, nanti di sana di Kayu Agung guys. Kayaknya sih gitu. Terus habis itu langsung naik tol lagi. Oke, ikuti terus bisnya sampai selesai. Kembang ada apa gerangan? Bekas kecelakaan leng ya? Iya. Nah ini kan di daerah sini ini banyak agen nih teman-teman, agen-agen bis. Kayaknya sih dari situ naiknya, coba dilihat aja ya. Faster pakai V nggak tuh? Nah itu agen-agen bis juga. Nah sebelah sana juga ada teman-teman. Nah bener kan, kita langsung muter balik di sini. Nah itu baru bener tulisannya Evastar. Kalau yang ngono tadi Evastar ya, pakai V. Evastar. Oke. Berhubung bisa lagi berhenti nih, kayaknya cukup lama. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian. Jadi kalau bus double decker ini, dia tuh AC-nya di bagian sini guys. Nah, kelihatan nggak? Nah, AC-nya ini menggunakan AC Songs guys. Kalau dari luar kan berisik, tapi kalau dari dalam kedap banget kan. Tapi untuk masalah kedinginan, anginnya, jangan diragukan lagi pokoknya. Oke, itu teman-teman. Nih drivernya udah mulai naik, ya kita berangkat. Jam 14.19 kita mulai lanjut jalan lagi dari agen exit tol Kayu Agung. Soalnya nanti dikumpulin ya, dikumpul. Gerbang tol Kayu Agung. Kita masuk lagi jam 14.23. Iya, oke, siap Mas. Yo. Tolnya naik, tapi jalannya nggak bener-bener ya. 500 ini aja. Sampai ini Keramasan. Nah ini kita pindah ke dek bawah bagian kabin driver. Mantap. Enggak bang, tenang bang. Aman. Ini dia sistemnya putar balik apa gimana pak? Apa perpal sehari? Putar terus. Putar terus? Iya, makanya tadi kan baru nyampe jam 9 ya. Di Bekasi pun gitu? Iya, Bekasi gitu. Cari solar ini susah.
finishingnya ada yang kelewatan ya, bolong dia. Malah sama bapaknya ditambahin ini ya Pak, apa? Siku ya dalamnya ya. Kalau nggak ditambahin goyang kali. Wis. Pantes, tapi emang overall beda banget loh bagian dek bawah sama atas. Atas kedap, kalau sini emang agak berisik bener Pak. Nih buat revisian nanti nih, next. Wah, sampai bolong kayak gini. Cahaya utama Hino Dumai Padang. Santalan Club. Oh, kanan terus Cikarang Palembang. Kalau dari Palembang itu malah banyak barengannya ya Pak, maksudnya jam pemberangkatannya ya. Sering ini bareng jam berangkatan. Mm-mm. Yang tadi nih. Iya. Nah, ini kita exit tol Pematang Panggang. Pematang Panggang. Nah, jadi ini kalau buat teman-teman yang misal mau naik double deckernya di Prima, kalian bisa langsung hubungi aja nomor agen Palembang. Nah, masalah naik ini bisa fleksibel, bisa janjian. Salah satunya ini nih penumpang yang dari sini. Gitu guys. Bis-bis Jawa juga kayak gitu loh Pak, kadang Pak. Iya. Ada kayak termasuknya aku nih salah satunya. Jadi pengen naik bis yang kayak ini, cuma karena nggak masuk sini misalkan gitu ya, nggak masuk titik A, ya janjian akhirnya naiknya di mana gitu, biar bisa naik bis yang pengen aku naikin. Iya. Jadi mempermudah penumpang lah ibaratnya kan. Simpang Pematang. Lima belas 26. Nah. Lanjut Motor. masuk tol. Terus. Enak ya, nggak persneleng. Nggak kopling, nggak persneleng ya kan. Tinggal puter-puter aja. Iya. Gerbang tol Simpang Pematang. Lanjut kita masuk tol lagi guys. Jam 15.32. Sahdu.
AC-nya dingin, ditambah hujan lagi. Dingin banget ini. Jaketnya di atas lagi. Nggak usah, ntar biar ke atas ngambil jaket gampang. Tapi nah, kalau ini penampakan dari dek atas nih, lagi hujan teman-teman. Dia nggak ada wipernya, jadi kayak gini. Dingin banget. Akhirnya hujannya selesai guys. Merokok bang? Uji bahkan di Indonesia. Surya Trans. Yang Pekanbaru bukan ya? Ini mau kota baru ini rombongan jauh lah. Wah ini lagi, ternyata rombongan. Oke, ini kota Iya, baru. rombongan bapak berpeci ternyata. Tapi karena Ini apa nih yang kapnya kebuka ini? PM kayaknya, PM toh. Pinem. Pinem? toh. Pinem? 6. Kok Pinem sampai sini? Ular ini. Iya. Iya, Pinem. Gerbang tol Natar. Tarik itu. Oh ditarik. Iya, mesinnya kan mati. Nah kalau itu nggak ditarik tuh. Ih, Corona. Gerbang tol Sekarang Natar. Coronanya ini lagi asli 1707. bener-bener keluar lagi ini. Iya. Medan Bandung nih. Jangan pengen aku coba nih. Keren. Bismillah lah. Semoga jodoh nanti dapat yang ini. Bekasnya Sempati. Yang ini. Kursinya aja masih kursinya Sempati itu dalam. Yang gede-gede. Pindah guys. Kita pindah jalur. Kok nderek mau? Kok itu nggak bisa buka itu? Oh, itu Kesannya nih. Lambangnya lambang sun. Ada pohon kelapanya ya. Iya. Begitu dia mau ke ini, langsung. Oke teman-teman, ini kita lagi menuju rumah makan Begadang 3. Jadi Adi Prima yang double decker ini rumah makannya dia di Begadang 3 bareng sama Mior. Terakhir kan kita trip Mior di rumah makan ini juga. Gitu guys. Jadi beda sama yang kelas patas, dia kan di rumah makan Dio. Kalau yang ini sekarang di rumah makan Begadang 3. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai juga di rumah makan Begadang 3, tepatnya di Natar. Nah, ini kan jadi baru tahu lagi kalau rumah makannya sekarang dia udah pindah. Yang tadinya di rumah makan Dio, yang kelas sleepernya aja sekarang pindah ikut ke sini, teman-teman. Yang dream class sama suite classnya itu. Oke, sekarang kita makan dulu. Nah, rumah makan Begadang 3 ini salah satu rumah makan mewah, bersih di Sumatera teman-teman ya. Jadi bus-bus Sumatera nih kan banyak rumah makannya. Nah ini aku pilih nih rumah makan Begadang 3 ini salah satu rumah yang bersih dan worth it tentunya. Oke, yuk langsung aja guys, kita servis makan dulu. Oke teman-teman, saatnya kita servis makan dulu. Nah kan, bersih, mewah, dan dalamnya tuh bener-bener kayak hajatan pak. Kursinya aja sampai ditempatin kain gini loh kursinya. Gokil kan? Rumah makan, salah satu rumah makan mewah di jalurnya ini. Oh, minumnya langsung disiapin. Gokil. Nah teman-teman, jangan lupa juga nanti kan kalau ini kan inisiatif dari kru nih. Jadi krunya inisiatif banget bikin voucher kayak gini guys. Sebenarnya kan kalau tiket itu kan
voucher makan itu kan ada di tiket, sorry. Nah kalau kurnya ini bikinin kayak gini. Jadi kalau yang punya voucher makan ini, dia bisa dapat free makan dari Rumah Begadang, teman-teman. Daerah di Prima juga tentunya ya, dapat free service makan. Seperti itu. Jadi kalau kalian nggak punya ini, ya minimal punya tiketnya, gitu. Ya, biar dapat free service makan. Nah, untuk menunya seperti yang ini, teman-teman. Nih aku liatin ya. Nah, jadi servis makannya dia tuh lauknya nih ati, terus telur bulat, nih rendang ya ininya ya. Apa sih namanya? Kuahnya lah ya. Sama sambel. Gitu, guys. Nah, sama minumnya teh hangat. Oke, gas. Oke, teman-teman, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kok nih udah maghrib masih belum berangkat. Jadi tadi ada salah satu penumpang terkena musibah, dia ada sakit yang mengharuskan beliau ke klinik dulu lah, ke rumah sakit dulu gitu untuk ngecek kesehatannya. Jadi kita ini masih nunggu kabar terupdate, dan alhamdulillah hikmahnya kita bisa sholat maghrib dulu sama sekalian dijamak ya untuk sholat isanya gitu, teman-teman. Oke, jadi ini kita tunggu dulu info terupdate-nya sambil istirahat tipis-tipis. Ya, kita tunggu aja guys, nanti kira-kira berangkat lagi jam berapa. Yuk, gitu terus videonya sampai selesai. Gas kan. Mior baru masuk nih, Senopati ya. Alhamdulillah ini juga tadi penumpangnya baik-baik saja guys, jadi bisa melanjutkan perjalanan kembali gitu. Bismillah. Bismillah, mulai berangkat lagi dari Rumah Begadang 3 jam 18.24. Kita di atas dulu guys, nanti kalau ada momen baru kita ke bawah lagi gitu ya. Karena AC-nya songs, jadi kita harus siap-siap selimut nih guys, dingin guys. Ini ternyata kacanya dari atas juga bening ya, nggak gelap-gelap banget, nggak kayak yang punya Pastar kemarin gelap banget. Ini mah enggak nih, nggak terlalu. Jadi aman lah kalau misalkan kita mau ngerekam dari atas gini. Sip. Kita masuk di gerbang tol Natar jam 18.32.
Dermaga 1 rame. Lewat jalan pintas nih bis kita. Rapat bener. Wih, langsung naik kah? Ini bis yang kita naikin nge-cheat nih guys, baru sampai udah paling depan. Nah ini putar remaja aja baru mau masuk nih, baru mau masuk kapal. Budi Morodadi nih, Ventura guys. Cakep ya, masih ori. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang tanya, ini kak bis kita udah di depan tapi belum ikut masuk karena apa? Karena itu pintunya kurang tinggi guys. Jadi kalau bis kita maksa nih, ini maksa masuk ke kapal ini gasruk guys, atasnya nggak muat. Jadi udah mau nggak mau kita nunggu kapal yang di belakangnya. Setelah inilah, setelah kapal ini nih, ini udah kapal bongkar, kapal kita gantian masuk. Mantap. Aku duduk di atas malah ketiduran kok. Nyaman banget ini suspensinya, walaupun tadi driver sampai tanya goyang nggak mas? Wah saya malah ketiduran, berarti kan tadinya enak nih suspensinya. Gitu guys. Oke, yuk kita tunggu nih, paling sekitaran setengah jam lah kita baru naik kapal lagi. Tunggu aja guys, gas kan. Kapal yang akan kita naiki akhirnya datang juga. Hah? ALS Alisa. ALS Elisa. Iya. Antar lintas Sumatera guys. Gak cuma bis yang ALS, ada juga kapal ALS. Misalnya kita naik yang ini dan yes, kita tunggu saja si bongsor masuk nih. Cepat juga nih ya hitungannya. Oke, kita tunggu aja ya guys. Yuk gas. Ini bis kita kan? Nah ini bis kita yang naik ini, Toet. Ada yang ikut-ikutan parkir di belakang kita. Toet. Wah antri banyak banget di sana. Harusnya kita di sana ya guys. Tiba-tiba tadi karena bis mungkin kan prioritas beda kan. Set, langsung ke sini. Alhamdulillah masih rezeki kita nih. Aduh. Serem banget guys, kapalnya ke bawah tapi talinya nih sampai tegang banget tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Serem banget lur. Bisa putus nggak tuh tali tuh? Bener-bener. Wow. Nah, mulai ditarik kapalnya tuh. Tapi kapalnya masih kayak ke bawah arus gitu loh. Jadi ngilu banget lihat talinya tuh. Oh aman, alhamdulillah. Sip.
serem ya. Ini nggak ada yang lebih serem dari ini loh guys. Semoga aman lah. Alhamdulillah pintunya udah kebuka. Dan masih bisa kalian lihat tuh goyang-goyang guys. Iya, naik turun kan. Iya. Skill driver diuji nih kayak gini nih. Wih, petugasnya nyuruh berhenti tapi itunya masih maju baik. Serem banget guys. Ini bawa apa dah? Aman. Kalau bersabar. Ranau Indah. Baru keluar kapal. Berangkat dari Bekasi nih. Diamante terbaru dari Sinar Dempo. Hey, Bang. Hey. Diamante guys, kece parah. Hanya satu Sinar Dempo punya itu, dan itu unit prototipe-nya dari Morodadi guys. Akhirnya sold ke Sinar Dempo. Sinar Dempo Marco Polo. Ya ini body Marco Polo udah jarang. Body yang ini nih. Masih ada aja. Ada lagi lampunya ini. Iya. Kalau udah error beli kemana lagi deh. Cakep banget mas itu. Ih, sumpah. Ih, cakep banget. Kapan ya kayak ini ya? Apa? SD 054. Masih mulus, Pak. Giliran bis yang kita naiki, guys. Bang Ucak. Oke. Oke, naik dengan mulus. Bener-bener. Langsung kita cari, guys. Wah. Cari tempat persembunyian. Apakah ada fasilitas untuk tidur-tidur? Kita masuk sini aja, guys. Bentar. Sepi sekali. Sangat sepi, guys.
Aduh. Coba kita ke bawah nih. Penumpang dilarang masuk. Berarti ya udah kita coba di sini, guys. Aduh, kacau, nggak ada chargeran lagi. Chargernya bayar di sana. Kalian tahu gak, guys? Ini kan kita kan naik kapal reguler nih, bukan kapal eksekutif. Tadi yang kapal eksekutifnya aja, kalian bisa lihat sendiri kan pas kita mau masuk pelabuhan tuh. Di pintu depan, wih, ruwet banget, masih ada MPM. Di Sumbar, guys, masih ada yang antri di situ, coba. Kebangetan kan? Ruwet banget eksekutif tuh sebenarnya. Ruwetnya di bagian parkirannya doang, kalau kapalnya mah cepet. Jadi kayak ya kalau ngomongin waktu sama aja sih. Dan sama rezeki-rezekian ya, hoki-hokian. Oke. Ya alhamdulillahnya kita kan udah di kapal nih, tinggal nunggu nanti kira-kira take off dari sini jam berapa. Gitu. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai. Gaskan. Itu mulai nampak juga, guys, bis-bis Sumbar baru pada keluar dari dermaga eksekutif juga. Parah banget ya. Nggak dari Jakarta, nggak dari Sumbar, masih pada tersendat. Oke, ini kapal udah prepare berangkat, guys. Udah dinaikin nih pintunya. Tinggal berangkat aja ini. Tuh, sultan kelasnya aja baru lewat tuh. Parah berarti telatnya, guys, sumpah. Pantesan tadi di rumah makan Begadang nggak rame-rame banget bis. Orang kapalnya pada bisa jauh ya. Oke teman-teman, ini jam 21.08. Kapal mulai meninggalkan pelabuhan Bakauheni. Goodbye Sumatera, see you next time. Jadi kita finish di Merak jam berapa ya? Pokoknya ikuti terus videonya sampai selesai. Sudah besar, saatnya kita kembali ke dalam, guys. Timbang resiko. Oke teman-teman, ini udah dikasih tahu, udah dikasih announcement juga. Ada persiapan kita turun dari kapal, guys. Jam 00.43 kita sampai di pelabuhan Merak ya teman-teman. Lagi proses turun dan di luar tuh ruwet banget di luar, rapet jalannya, guys. Udah baru mau keluar kapal. Ya. Penyampai sekarang punya telepon atau gimana? Saatnya giliran kita keluar. Udah sampai mana? Hah? Jangan ini dulu.
tambang. Truk tambang ya guys. Ramai banget pelabuhannya. ALS Medan Surabaya. Ramai banget guys pelabuhannya. Ini regulernya aja kayak gini, apalagi yang eksekutifnya ini rapatnya kayak apa ini? Eksekutif ruwet. Lanjut masuk gerbang tol Merak jam 1 pas. Ini perkiraan sampai Bekasi jam 4 jam 5-an lah. Gerbang tol Cikupa.
Oke guys, ini aku lagi tidur kebangun. Kita ternyata lagi antri solar di Babakan, Kecamatan Tangerang Kota. Kota Tangerang tentunya. Emang dari kemarin ini solar lagi susah banget guys. Lagi antri solar kita. Jam 3.13. Pantesan aku kira bisa kok nggak jalan, ternyata lagi antri solar. Waduh, baru aku ngomong antri solar ternyata solarnya habis guys. Padahal udah antri bisa dari tadi. Waduh. 0335 kita sampai di terminal Kalideres ternyata nih guys. Tahu-tahu udah di terminal Kalideres saja ini. Masuk terminal Kampung Rambutan nih guys. Setengah 5:47. Lanjut masuk tol Bambu Apus guys. Gak tahu nih mampir Pulau Gebang apa enggak ini. Jam 04.40. Kalau Pulau Gebang ada penumpang berarti langsung jos Bekasi. Iya. Exit tol Bekasi Timur jam 04.57. Alhamdulillah, setelah seminggu merantau akhirnya balik lagi. Kalau kesini makannya apa? Hah? Makannya apa? Bekasi. Apa ya? Bang, makasih ya. Nggak ada barang nggak? Nggak ada. Bang Ucok, makasih ya. Iya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga. Up.
di Bekasi. Jam 5 pas guys, jam 5.00. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita finish juga di Bekasi Timur. Dan bus ini lanjut menuju terminal Bekasi dia. Kalau aku lanjut menuju rumah lah. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk video trip kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan alhamdulillah perjalanan lancar ya, sesuai prediksi kita di awal. Paling ini sampai Bekasi jam 5-an. Dan bener sampai Bekasi jam 5-an. Enggak pak? Enggak, ini saya mau ke agen. Bawel banget. Nah, seperti itu. Dan oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini hingga selesai. Begitulah kalau di sini. Ojeknya itu relelet pol. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini hingga selesai. Dan kalau ada saran, bisa langsung komen aja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye. Silakan tonton video lainnya dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya.